Kita bersyukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus yang memberi kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama saat ini. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang kuasa, tentang kedahsyatan, tentang kekuatan tubuh Kristus, bagi beberapa saudara yang belum mengenal kami dari The Holy Way Indonesia. Apa itu Holy Way? Suatu pelayanan yang dimulai di Amerika. Dari kota Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Kalau saya tidak salah, seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang gembala dari gereja episkopal ya, yang ada di Baltimore, Maryland. Namanya Reverend Edwin B. Stubb. Itu datang ke Indonesia tahun 63. Ya, sudah lama sekali. Nah, atas undangan sekelompok anak-anak Tuhan dari Mojokerto, dari Semarang. Nah, salah satu dua kakak beradik namanya Om Tan Keyan dan Om Tan Kelok. Beliau sudah dipanggil Tuhan juga. Nah, datanglah Om Stubb, kami panggil dia Om Stubb tahun 63. Itu pertama kali ke Indonesia. Nah, tahun 65 awal, lupa tepatnya kapan, waktu itu Om Stubb ada di Bandung. Nah, generasi yang bersama-sama Om Stubb di Bandung tahun itu sudah pulang semua ke surga. Tiba-tiba Om Stubb ini mendapat penglihatan yang aneh. Dalam doa mereka, saya nggak tahu di Bandung di jalan apa, di rumah siapa. Om Stubb melihat penglihatan Monas itu runtuh. Tiba-tiba aja. Lalu Om Stubb menyatakan pernyataan Tuhan, sebentar lagi Indonesia akan mengalami peristiwa yang mengerikan sekali. Dan ternyata betul, September 30 tahun 65, Indonesia hampir runtuh. Dan dilihat dari Monas itu. Dan terus berjalan dari Semarang, akhirnya bertemu dengan seorang anak Tuhan juga di Malang. Kebetulan atau marganya sama. Ketemu Om Tan Ekwan di Malang. Kalau nggak salah rumahnya dulu di Jalan Jodipan nomor 25. Orang kaya tapi cinta Tuhan. Nah, nama Indonesia Ekwan Sakaria. Nah, dari situ Om Stubb dibawa ke Nongko Jajar. Dan tempat bersejarah itu masih ada sampai hari ini, yaitu Wisma Baitani yang ada di Nongko Jajar sampai hari ini. Di situ lahir orang-orang hebat. Tahun 71 mereka Om Stubb bersama keluarga dan tim masih ada. Orang-orang pertama Pak Pendeta MZ Swinta di Magetan, Pak Nur Aziz Antono, Daniel Antono di Jogja masih ada. Nah, itu murid-murid yang pertama. Termasuk Bapak Cornelius Darto yang ada di Lawang sekarang. Tahun 72 mereka pindah ke Lawang. Dan tempat itu ada sampai hari ini. Di Jalan Selamat Riyadi nomor 38A di Kota Malang. Nah, Agustus tahun 72, saudara, itu pertama kali Tuhan izinkan saya bergabung dengan saudara ini yang ada di Lawang, Bible Training Center. Nah, Agustus tahun 72, itu antara tanggal 23 sampai tanggal 28 Agustus. Kami ada Bible Camp. Kami masih pakai istilah Amerika yang dibawa oleh Om Stubb. Nah, di dalam Bible Camp itu, Tuhan hadir secara dahsyat. Nah, salah satu istilah saya korban kedahsyatan Tuhan di Lawang tanggal 23 sampai 28 Agustus itu salah satu adalah saya. Dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, saudara, berarti tahun depan Agustus semua kita ya, semua kami yang ada di Holy Way dan di Indonesia kan jadi Yayasan Jalan Suci dan memang ada dua sekarang ya, tetap satu Holy Way Indonesia dan satu Jalan Suci. Bahkan ada gereja juga, gereja
penyebaran Injil atau GPI, saya lupa ya, Jalan Suci. Nah, dari Agustus 72 sampai hari ini, itu pertama kali saya mengenal arti tubuh Kristus. Nah, bagi rekan-rekan saya, bagi anak-anak saya yang selalu menanyakan kenapa saya tidak mau buka gereja secara organisasi, ya. Ini alasan terkuat saya. Ketika Agustus tahun 72 itu pertama kali saya mengenal tentang kebenaran tubuh Kristus, wah, saya mengambil keputusan sampai hari ini. Bahkan kalau Tuhan izinkan sampai Yesus datang kembali, saya tetap akan berjuang untuk menggenapi, menjawab doa Tuhan Yesus. Doanya Tuhan Yesus cuma 1, bukan 5 atau 100. Doanya Tuhan Yesus cuma 1 dalam Yohanes 17. Supaya mereka, yaitu kita semua, menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus itu satu. Nah, saudara-saudara yang bertanya-tanya kepada saya kenapa saya tetap tidak akan mendirikan gereja yang organisasi, ya karena firman ini kebenaran tubuh Kristus yang dibawa oleh Om Stup ke Indonesia dari Amerika. Nah, sekarang kita mau belajar kehebatan tubuh Kristus ini seperti apa. Waktu kami menikah 17 Agustus 92, salah satu pengkhotbah, ada 5 pengkhotbah. Mungkin pertama kali ini ada pernikahan yang khotbah 5 pendeta yang memberkati. Saya hitung ada 12 atau 13 hamba Tuhan waktu kami menikah. Ya, 17 Agustus 92 yang lalu. Nah, salah satu dari para pengkhotbah itu adalah Bapak KAM Yusuf Roni. Nah, waktu itu seru sekali. Saya minta yang hadir tidak boleh pakai pakaian barat, harus pakai pakaian Indonesia. Jadi kalau nggak batik, ya pakai pakaian adat masing-masing daerah. Saudara, akhirnya Pak Yusuf Roni tiba dengan pakaian adat kebesaran Kerajaan Palembang. Karena beliau dari Palembang. Wah, dengan warna kuning yang anggun sekali. Di dalam khotbahnya, begini Pak Yusuf Roni berkata, saya ingat sampai hari ini. Wah, hari ini berkumpul sekian banyak hamba-hamba Tuhan. Memang saudara, mungkin ada ratusan hamba Tuhan yang hadir, hampir 2.000 orang. Di gedung Kuskit waktu itu, Jalan Embong Malang, Surabaya. Nah, begini kalimat yang disampaikan oleh Pak Yusuf Roni. Mumpung ini saya ketemu dengan banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan yang gak kenal, saya belum kenal juga banyak. Kalau kalau kita berdoa, maka yang jawab tentunya Pak Tuhan Yesus. Tapi kalau dia berdoa, kalau Yesus berdoa, siapa yang menjawabnya? Nah, ini jawabannya. Jadi doanya Tuhan Yesus yang menjawab harus kita, murid-muridnya. Yang dia tinggalkan di dunia ini. Itu nancap di hidup saya sampai hari ini. Maka itu saya tidak ingin melukai hati Tuhan Yesus. Saya ingin menjawab doanya. Dengan tidak mau menyakiti tubuhnya. Dan dengan tidak mau memecah belah tubuhnya karena organisasi. Yang makin hari makin kacau. Terima kasih Pak Yusuf Roni. Untuk khotbah pernikahan yang unik. Dan Pak Yusuf Roni menyampaikan persatuan Yesus dengan gerejanya. Itulah pernikahan yang sesungguhnya. Kepala dengan tubuh bersatu. Nah, mari kita baca sekarang Yohanes 17. Saya mulai dengan 2 ayat dulu. Yang harus kita tahu. Maaf saya berkata, karena masih banyak yang tidak tahu. Terima kasih An. Ini anak saya dari Samarinda. Mudah-mudahan Pak Agus Endarsa juga ada dari Samarinda. Yohanes 17, saya akan baca ayat yang pertama, ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Mari kita perhatikan firman ini. Supaya mereka semua menjadi satu.
siapa mereka itu? Yaitu saudara dan saya yang mengaku Yesus itu Tuhan. Lalu kita menerima dia, kita bertobat dari semua dosa kejahatan kita, lalu kita diangkat jadi anak-anak Bapa di surga. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ingat Pak Yusuf Ronikot waktu kami menikah, Tuhan Yesus gak minta banyak, cuma satu. Supaya kita ini menjadi satu. Satu apa? Tubuhnya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya ini yang luar biasa akibat kesatuan tubuh Kristus. Saya ulangi saudara. Iblis nggak pernah benci gereja. Ya, buktinya gereja masih ada sampai hari ini. Pandemik sudah 20 bulan berjalan. Gereja masih eksis. Walaupun secara ibadah gedung tidak ada. Tapi setan benci kepada kesatuan tubuh Kristus. Mengapa setan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan tubuh Kristus? Karena ayat ini, saudara. Karena doanya Tuhan Yesus itu. Maka itu bagi yang baru tahu hari ini bahwa di Alkitab ada kebenaran tentang tubuh Kristus. Dan kalau ada saudara yang sudah tahu kebenaran tubuh Kristus, tetapi saudara mengingkari tubuh Kristus itu, lalu saudara memecah belahkan tubuh Kristus, ayo kita bertobat. Karena yang paling dibenci oleh iblis itu kesatuan tubuh Kristus. Iblis nggak benci sekolah teologi, sekolah Alkitab. Iblis nggak benci pembukaan gereja-gereja di mana iblis nggak benci. Tapi ini yang iblis benci. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, tidak ada ayat lain yang sedahsyat ayat ini di Alkitab. Yang memberitahu dunia kapan dunia bisa percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa? Saya ulangi, dengarkan. Tidak ada ayat lain kecuali di Yohanes 17 ini. Bahwa dunia itu akan tahu Yesus Tuhan itu siapa dan siapa yang mengutus dia. Kecuali kita bersatu. Tolong perhatikan. Saya baca TSI. Dan aku minta supaya mereka semua menjadi satu. Sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu. Dan aku dengan Bapakku adalah satu. Aku juga berdoa Bapa, supaya mereka dengan kita menjadi satu. Aduh, Tuhan ampuni kami. 2000 tahun lebih Tuhan Yesus berdoa. Tapi doanya belum terjawab sampai hari ini. Karena kebebalan dan kendablkan dan keegoisan kami ini. Gak mau menjadi satu. Ampuni kami. Kasihan Tuhan, kasihan Tuhan. Saya mau baca terjemahan sederhana Indonesia ini lagi. Dan aku minta supaya mereka semua, saudara dan saya, menjadi satu. Sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu. Dan aku dengan Bapa adalah satu. Aku juga berdoa supaya mereka dengan kita, Yesus dan Bapa, menjadi satu. Supaya orang-orang duniawi menjadi percaya bahwa Bapa lah yang mengutus aku ke dunia ini. Saudara, izinkan saya membuka kebejatan gereja. Dan setan berhasil memecah belah, merusak tubuh Kristus. Berhasil loh setan. Buktinya sampai hari ini. Supaya orang-orang duniawi menjadi percaya bahwa akulah, bahwa Bapa lah yang mengutus aku ke dunia ini. Nah, ini loh kebejatan gereja.
kerusakan gereja. Dengarkan baik-baik. Tidak sedikit di dunia orang yang percaya Yesus. Karena jumlah penduduk orang beragama yang terbesar di dunia. Ya, sementara masih Kristen Katolik. Yang kedua itu Muslim. Katanya sudah berubah, Muslim lebih banyak. Oke lah, terserah. Masalah jumlah itu kan cuma hitung-hitungan di kantor agama saja. Tapi saya mau katakan, kan tetap kembali ke Yohanes 17:21 tadi. Tapi saya mau katakan ini kepada saudara. Dari sekian miliar manusia yang percaya, mengaku percaya Yesus. Ya, saya ulangi. Dari sekian miliar, saudara bersyukur untuk itu. Jumlah ini. Dari sekian miliar orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus dengan kotak-kotak denominasi. Yesusnya Katolik atau Yesus Protestan. Nah, untuk Yesus yang Protestan pun masih dibagi-bagi lagi. Kamu Protestan Armenia atau Protestan Calvin atau Protestan apa lagi. Masih dibagi-bagi lagi yang Protestan. Belum lagi Yesus yang Advent, Yesus yang Pantekosta, Yesus yang Baptis. Oh Tuhan. Jadi tidak boleh kita anggap, oh puji Tuhan ya, kelihatan loh orang yang percaya Yesus di dunia sekarang. Jangan bangga. Sebelum semua kita yang percaya Yesus itu hanya mengakui satu Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Bukan diutus oleh gereja Katolik, gereja Pantekosta, gereja Baptis, Advent, Protestan, dan macam-macam lagi. FAYH, terima kasih, ini terjemahan yang berikut. Doaku untuk mereka semua ialah supaya mereka akan sehati dan sepikiran. Sama seperti engkau dan aku ya Bapa. Supaya sebagaimana engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Demikian pula mereka akan ada di dalam kita. Haleluya. Sehingga dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan makin bertambahnya sinode-sinode baru di dunia ini, maka doa Tuhan Yesus makin jauh tidak terjawab. Ayat 23, masih Yohanes 20, masih Yohanes 17, ayat 23. Tuhan ampuni kami. Aku di dalam mereka, puji Tuhan. Di dalam saudara dan di dalam saya ada Yesus. Karena dia berkata, aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Saya kembali ke sejarah. Jadi Om Stup almarhum, saya bertemu Om Stup terakhir kali itu 1 Juli 92. Waktu kami menikah di Kanada, ya saudara, bagi yang belum tahu supaya tahu, Tuhan membawa kami berdua suami istri itu dengan cara yang unik. Kami menikah diberkati 3 kali dan semuanya pernikahan kudus. 1 Juli di Toronto, 17 Agustus di Indonesia, semuanya tahun 92. Dan 14 November itu di Eropa. Nah, waktu kami diberkati di Toronto, Om Stup ini hadir di gereja kakak ipar istri saya. Itu terakhir saya bertemu dengan Om Stup. Waktu kami menikah di Toronto 1 Juli 92. Kan belum selesai. Nah, ini kerinduan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi. Aku di dalam mereka. Jadi Om Stup ini adalah orang pertama yang datang ke Indonesia membawa gerakan karismatik, pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat dari tahun 63,
ketika Om Stup datang ke Indonesia membawa gerakan Roh Kudus itu karismatik. Sekarang yang menampakkan diri karismatik pun terpecah-pecah. Dengan karismatik kiblat yang mana? Aduh Tuhan, kasihan betul. Saya ulang ya 23 terjemahan baru. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, kalau kita membaca Yohanes 17, doa Tuhan Yesus itu mengharukan sekali. Tapi sayang kita belum jawab. BIS, aku dengan mereka dan Bapa dengan aku. Supaya mereka benar-benar satu. Maka dunia akan tahu bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Dan bahwa Bapa mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Ini yang dunia belum tahu. TSI, yaitu aku bersatu dengan mereka. Dan Bapa bersatu dengan aku. Sampai mereka benar-benar menjadi satu. Hilang semua nama sinode kita. Hilang semua nama merek-merek komunitas dan gereja kita. Hilang. Sampai mereka benar-benar menjadi satu. Dengan begitu, maka orang-orang duniawi menjadi tahu bahwa Bapalah yang sudah mengutus aku. Jadi Yesus bukan utusan Katolik, Protestan, Baptis, Pantekosta, Betel, apalagi ya, macam-macam. Enggak. Bapa yang mengutus dia. Dan bahwa Bapa juga selalu mengasihi pengikut-pengikutku, sama seperti Bapa selalu mengasihi aku. Saya tambahkan satu ayat lagi. Ayat yang ke-25. Masih Yohanes 17 ini. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Oh, ini anak saya dari Manado. Yesusnya banyak, di Kristen, kasihan betul. Ya, karena terpecah-pecah itu tadi. Ayat 25. Ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah ini dunia ini belum tahu sampai hari ini. Yesus datang dari siapa? Karena masih banyak Yesus dari gereja macam-macam. PIS, Bapa yang adil, dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal Bapa. Dan orang-orang ini tahu. Nah ini beda. Ayat 25 ini, yang harusnya tahu, siapa yang mengutus Tuhan Yesus adalah saudara dan saya. Yang seharusnya tahu. Ya, lihat terjemahan ini. Bapa yang adil. Dunia tidak mengenal Bapa. Tapi aku mengenal Bapa. Dan orang-orang ini, yaitu saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus, tahu bahwa Bapa mengutus aku. Saudara, kita tahu bahwa Bapa itu, Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Tapi ternyata begitu berhasilnya setan memecah belah tubuh Kristus, sampai kita tidak tahu Yesus itu diutus siapa. Jangan marah dulu. Apa buktinya banyak di antara kita tidak pernah tahu Yesus diutus siapa? Karena masing-masing saudara, bukan saya, maaf saya bukan sombong. Saudara, karena masing-masing saudara masih menganggap aku Katolik, aku Protestan, aku Baptis, aku Advent, aku Pantekosta, aku Betel, aku ini, aku itu. Sedih sekali. Yang seharusnya kita ini tahu Tuhan Yesus diutus siapa. Ternyata kita malah nggak tahu. Kita yang merusak. Ada yang komen lagi, makin banyak sinode itu hanya menunjukkan kehebatan organisasi gereja saja. Bukan utamakan kesatuan tubuh Kristus. TSI, ya Bapa,
engkau selalu melakukan yang benar. Walaupun manusia di dunia ini tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan pengikut-pengikutku ini tahu seharusnya. Tapi menjelang Yesus datang, para pengikutnya malah tidak tahu. Maaf. Ini doa yang luar biasa. Dan pengikut-pengikutku ini, saya tambahkan kalimat ini, kata ini. Dan pengikut-pengikutku ini seharusnya tahu bahwa Bapa yang sudah mengutus aku ke dalam dunia. Oh Tuhan, ampuni kami. Saya mau baca terjemahan ILT. Indonesian Literal Translation. Ya Bapa yang benar. Dunia bahkan tidak mengenal engkau. Jelas kalau dunia tidak mengenal Bapa. Karena dunia akan mengenal Bapa lewat saudara dan saya. Yang mau bersatu jadi anggota tubuh Kristus. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka seharusnya saudara dan saya mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi ketika saudara memberitakan Yesus dengan doktrin para pendiri gereja saudara, maka saudara tidak pernah tahu Yesus yang diutus Bapa itu siapa. Dengan kata lain, kalau saudara tidak tahu Yesus diutus siapa, karena saudara cuma tahu saudara diutus oleh denominasimu, oleh kelompokmu, oleh sinodemu, maka saudara tidak mewakili Yesus yang benar-benar adalah Yesus. Bertobat. FAYH. Ya Bapa yang adil. Dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan murid-murid ini tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Ampuni kami Tuhan. Mari saudara, kita bertobat hari ini. Ayat 11. Masih Yohanes 17, ayat 11 sekarang. Ini doa yang sangat mengharukan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Karena kalau kita lihat secara kronologis, setelah Tuhan Yesus doa di Getsemani ini, lalu dia ditangkap, diadili, disiksa dengan tidak adil pengadilannya, salibkan mati. Maka itu dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, yaitu saudara dan saya, sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Nah, sekarang, dengan doa yang tercatat di ayat 11 Yohanes 17 ini, maka kita tahu satu-satunya penyebab, satu-satunya penyebab dunia tidak percaya Yesus. Karena Bapa kita ada banyak. Kok bagaimana Bapak ada banyak? Saya buktikan dengan ayat 11 ini. Bahwa ternyata tidak semua kita yang mengaku Kristen, mengaku murid Yesus, mengaku hamba Tuhan, itu berasal dari Bapa yang satu. Ternyata tidak. Dan ini buktinya. Jangan marah dulu. Dengarkan sampai saya selesai mengajar. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini poinnya, ini penekanannya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka, Bapa, menjadi satu. Sama seperti kita. BIS. Sekarang kau datang kepada Bapa. Aku tidak tinggal lagi di dunia. Tetapi mereka, yaitu saudara dan saya, ada di dunia. Bapa yang suci, jagalah mereka dengan kekuasaan nama Bapa. Saudara nggak usah debat. Ya, yang nggak percaya nggak apa-apa. Yang percaya terpujilah Tuhan.
Jagalah mereka dengan kekuasaan nama Bapa. Siapa nama Bapa kita? Yahweh. Titik. Nggak usah diperdebatkan. Maafkan. Saya ulangi, yang tidak percaya, nggak apa-apa. Terserah saudara. Nanti kita akan lihat di hari terakhirnya. Siapa yang di pihak Bapa? Yahweh. Siapa yang di pihak sinodenya masing-masing. Akan ketahuan di hari pengadilan terakhir nanti. Jagalah mereka dengan kekuasaan nama Bapa, yaitu Yahweh yang kudus. Yaitu nama yang sudah Bapa berikan kepadaku. Ratusan kali Tuhan Yesus dalam 4 Injil berkata nama Bapa, nama Bapakku, nama Bapakku. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tapi bodohnya kita sudah tahu Tuhan Yesus menyebut-nyebut nama Bapamu, nama Bapa. Tapi kenapa kita tidak mau mencari tahu siapa nama Bapa kita? Bahkan iblis menyelewengkan. Nama Bapa kita diganti dengan dewa air yang berupa batu. Maaf saya harus ngomong ini. Yaitu nama yang sudah Bapa berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Bapa dan aku juga satu. TSI. Tetapi sekarang aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia ini. Karena dia akan meninggalkan dunia ini. Karena aku segera akan datang kembali kepadamu. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dengan kekuatanmu. Yaitu kekuatan yang Bapa sudah berikan kepadaku. Dengan begitu mereka akan menjadi satu. Sama seperti engkau dan aku adalah satu. FYI. Wih, ini luar biasa saudara. Kita harus berubah sungguh-sungguh. Kita harus bertobat. Ya, ini harus ada. Oke. Sekarang aku akan pergi dari dunia ini. Serta meninggalkan mereka. Dan datang kepadamu. Bapa yang suci. Peliharalah mereka itu. Semua yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga mereka bersatu seperti kita. Dengan tidak kurang seorang pun. Saya memberikan ilustrasi gambaran begini untuk ayat 11. Ada seorang mama dengan sekian banyak anak akan meninggal. Dia tahu, ini ilustrasi ya saudara. Saya nggak berkata Yesus itu mama, jangan salah ngerti. Saya cuma memberi ilustrasi. Jadi ketika seorang mama ini akan meninggal dengan sekian banyak anak. Dia tahu dia nggak akan lama lagi di dunia. Maka dia bicara kepada suaminya. Lagi-lagi ini ilustrasi. Jangan anggap saya mempunyai doktrin ini. Tidak, ilustrasi. Karena seorang ibu akan meninggal, anaknya begitu banyak. Maka dia titip ke suaminya. Aku nggak ada lagi di dunia. Aku akan kembali ke surga. Tolong jagai anak-anak ini. Dan salah satu penjagaan yang kuat dan utuh supaya anak-anak tidak terpecah belah kalau mereka sudah terpisah karena ibunya sudah meninggal. Dan itu wajar. Apa permintaan seorang istri kepada suaminya supaya anak-anaknya tidak terpecah belah? Dia titip. Pelihara mereka dalam namamu. Wih, bukankah kata Abba, Ab, dalam bahasa Aramik, bahasa Ibrani, itu sumber kehidupan. Ab. Nah, begitu pula, kalau Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia dan dia titipkan kita, murid-muridnya, gerejanya, tubuhnya yang ada di dunia ini, dititipkan kembali kepada Bapa di surga, supaya kita, saudara dan saya, terpelihara, terjaga di dalam satu nama Bapa. Supaya anak-anak gak terpencar-pencar. Tapi sepeninggal Tuhan Yesus, gereja kacau, muncul nama-nama yang mengerikan sekali. Karena saudara tidak mau dipelihara di dalam nama Bapa. Saudara, enggak semuanya ya, maafkan, jangan marah dulu. Saudara lebih bangga dengan nama sinode dan nama kelompok saudara.
Lebih bangga dengan nama komunitas saudara, bukan di dalam nama Bapa, bukan yaitu Yahweh, bukan di dalam nama Yesus Kristus. Maka rusaklah. Ya Bapa yang benar, ELT. Dunia bahkan tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku. Puji Tuhan. Saudara, yuk kita berubah mulai hari ini. Jadi ingat kembali ayat 21, 23, Yohanes 17. Tidak ada cara lain. Dunia akan tahu Tuhan Yesus itu siapa dan diutus oleh siapa. Bukan karena kita membuat KKR, seminar, retreat, doa pagi, doa puasa, doa malam, doa keliling, doa pakai banner, doa pakai kencorotan minyak, anggur perjamuan. Tidak. Yohanes 17, 21, 23. Dunia akan tahu Yesus itu diutus siapa dan percaya kalau kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Jangan terpecah belah dengan nama-nama lain. Tahun 2000 saudara. Kami satu tim, kira-kira 8 orang sudah tiba di kota Palu. Malam itu kami akan mengadakan perjalanan ke kota Luwuk. Sudah siap berapa hari sebelumnya. Tiba-tiba sore kami semua dikejutkan dengan berita kerusuhan Poso meledak. Nah kami untuk untuk sampai Luwuk harus lewat Poso. Lewat Tentena. Wih gempar saudara, menakutkan sekali suasananya. Nah kami harus bawa barang-barang logistik. Karena kami mau buka sekolah, buka asrama di Sukuwana. Nah dari Luwuk kami harus ke arah barat lagi. Menuju satu kampung kecil. Namanya Uepanampa. Nah itu bis kami. Dari Uepanampa itu barang-barang harus dipikul jalan kaki. Nggak ada jalan motor, nggak ada. Apalagi mobil. Tiba-tiba terdengar kerusuhan. Waduh ngeri sekali. Saudara, kami menanti berita bagaimana ini. Akhirnya jalan darat tertutup. Maka kami tunggu berapa saat, berapa hari. Nah saudara, waktu kami sedang ada pertemuan di Poso. Kami kerjasama dengan Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST. Salah satu pejabat sinode waktu itu yang masih aktif, Bapak Insinyur Tarau. Saya tidak tahu beliau masih ada atau sudah dipanggil Tuhan. Ya, salah satu orang penting di Provinsi Sulteng, ya di bagian dinas kehutanan. Kami lagi duduk-duduk saudara, menunggu berita ya. Ini bagaimana ini? Kami ada di salah satu rumah pejabat sinode GKST. Tahu Pak Tarao ini ngambil foto ya, ngambil foto pas foto. Saya nggak sebut siapa tokoh Indonesia. Pak Daniel, saya akan buat tebakan. Saya pikir apa? Saya pikir ini lagi tegang begini ini Pak Tarao kok mau buat tebakan. Terus dia gunting. Ya, pas foto itu digunting bagian kepala. Terus, ya Pak Daniel tahu toh, ini foto siapa? Iya, saya bilang, saya lihat. Nah, saya mau kelilingkan foto yang cuma badannya nggak ada kepalanya. Ke yang hadir sambil menunggu berita untuk kami ke Luwuk. Saudara, ternyata nggak ada seorang pun yang tahu ini foto siapa. Karena kepalanya digunting. Saya masih belum ngeh, saudara. Saya masih belum ngerti. Tiba-tiba Pak Tarau berkata, saudara-saudara, saya dapat hikmat ini. Karena Pak Tarau itu asli orang Sulawesi Tengah. Poso, Tentena, Poso khususnya daerah yang ngeri, bahkan sampai hari ini belum aman. Gereja pecah tidak habis-habisnya. Begini kata Pak Tarau hari itu, saudara, selama kita tidak bersatu dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
maka sampai kapanpun kita ini nggak pernah punya kepala dan nggak punya nama. Sebab nama itu yang megang kepala, bukan badan. Coba ya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya foto setengah badan pas foto 4x6 istilahnya. Gunting kepala saudara di foto itu. Dan tunjukkan potongan foto yang cuma badan saudara kepada anak-anak saudara. Ini fotonya siapa? Nggak ada anak-anak yang kenal. Sebab kepalanya tidak ada. Aduh Tuhan, ampuni kami. Maka dia masih mengandalkan doktrin bertobat. Doktrin Calvinis, doktrin Metodis, doktrin mana gitu, Armenia, doktrin Pentakosta, doktrinnya Totais, doktrinnya Van Hessel, doktrinnya siapa? Stop. Nah, jadi kalau kepala saudara bukan Bapa di surga, bukan Tuhan Yesus, berarti saudara tidak sah sebagai anak dan milik Bapa di surga. Karena saudara punya kepala yang lain. Karena saudara masih bangga dengan kelompok dan sinode saudara, yayasan saudara. Maaf. Wahyu 20 ayat 4. Ini nubuatan yang luar biasa. Wahyu 20 ayat 4. Ada yang komen dari Los Angeles. Merek gereja kok seperti seragam McDonald. Why? Katanya. Franchise. Iya betul. Jojo apa kabar? Ini anak saya sudah lama nggak kontak. Ya. Charles nanti kontak ya setelah ini. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Siapa ini? Ya. Siapa yang duduk di atas takhta-takhta itu? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk memerintah. Itu kalimat yang kata yang benar. Memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan Yesus. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, lihat ini. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, pertama saya belajar ayat ini. Ya, saya tahu ini para martir. Yang karena nama Yesus, kesaksian. Mereka tidak menyangkal nama Yesus. Tapi, suatu hari saya disadarkan Roh Kudus. Ya nggak mungkin. Kalau ini martir. Karena martir kan nggak cuma dipenggal kepalanya. Lah yang lain yang digoreng, yang disiksa, digergaji, ditombak, dipedang dan semuanya. Kan bisa protes. Oh ternyata bukan martir. Ringkasnya ya karena waktu. Tanya jujur di hidup saudara masing-masing. Maafkan saya. Kalau di hidup saya sudah yakin saya tidak pernah punya kepala yang lain. Ya, saya tidak pernah punya kepala lain. Sampai hari ini sejak saya dipanggil Tuhan tahun 72. Sampai hari ini kepala saya tetap Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Lebih dari 30 tahun terakhir orang sudah tidak tanya, Pak Daniel dari gereja mana? Sudah gak ada yang tanya lagi sampai hari ini. Bersyukur. Apalagi dengan sosial media yang luar biasa. Orang bisa melihat saya mengajar hampir tiap hari di sosial media. Orang sudah gak tanya saya dari gereja mana. Saya bersyukur. Sudah lebih 30 tahun gak ada yang tanya. Saya percaya saudara pun banyak yang gak tahu saya dari gereja mana. Saya jawab gak penting. Tapi bersyukur orang tahu saya hamba Tuhan Yesus. Tidak perlu tahu dari sinode dan yayasan apa, aliran apa, tidak tahu. Saya bersyukur untuk itu. Jadi saya punya keyakinan. Saya tidak punya kepala yang lain. Kecuali Tuhan Yesus.
sebab kepala saya sudah dipenggal. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menyatakan. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menyatakan bahwa gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. Jadi yang masih sadar saudara punya kepala siapa? Hari ini bertobat. Maka itu hati-hati dengan yang menyebut diri hamba Tuhan, pemimpin, ya gembala, pengkhotbah, dan pengikut saudara larang untuk dengar pengajaran dari hamba Tuhan yang lain. Ngeri saudara. Apa lagunya Armando? Ya, saya ulangi. 1 Korintus 12 ayat 12. Ada walaupun tidak banyak pendeta, pengkhotbah, ya, pemimpin itu melarang yang dipimpin mendengar pendeta lain. Bahkan tidak boleh menyebut memanggil Bapak kepada yang lain kecuali kepada dia. Hati-hati. Itu antikris saudara. Kalau saudara dilarang oleh pemimpin saudara untuk belajar dari yang lain, hati-hati. Wih, ngeri sekali. Ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. BIS. Kristus, ya jelas ini kalau BS-nya beda. Kristus adalah seperti tubuh manusia. Tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Semua anggota itu, meskipun banyak, merupakan satu tubuh. TSI. Jadi, sama seperti tubuh seorang manusia, hanya satu, tetapi mempunyai banyak anggota. Begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. ILT. Sebab bahkan sebagaimana tubuh adalah satu, tetapi memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari tubuh yang satu itu, sekalipun ada banyak, adalah satu tubuh. Demikian juga Harmasiah. Ya, ILT. FAYH. Tubuh kita terdiri dari banyak bagian. Dan ketika dipersatukan, bagian-bagian itu hanya membentuk satu tubuh. Demikian juga halnya dengan tubuh Kristus. Saudara, jelas sekali. Tubuh Kristus itu satu. Tapi anggotanya banyak. Wih, banyaknya nggak terhitung. Kalau dibagi sampai yang kecil-kecil, saraf-saraf halus, semuanya punya nama. Waduh, luar biasa. Yang namanya mata saja ada berapa banyak nama bagiannya. Nah, dalam tubuh yang satu, pasti hanya ada kepala satu. Satu kepala. Saya nggak usah baca banyak ayatnya tentang kepala dengan tubuh dengan kepala. Saudara, kita semua sering tahu. Ya, tapi ini loh yang setan tidak suka. Ya, hal yang pertama tadi setan paling benci bukan gereja, bukan sekolah teologi, bukan pelayanan, bukan bukit doa, menara doa, pengkhotbah, tidak. Yang setan benci kesatuan tubuh Kristus, dan mereka sudah berhasil dan sangat berhasil memecah belah tubuh Kristus. Sekarang yang kedua, setan selalu menentang kalau saudara hanya punya satu kepala, yaitu Tuhan Yesus. Dan setan juga sudah berhasil membuat banyak gereja kepalanya bukan Tuhan Yesus, tetapi nama sinoda dan nama pribadi yang selalu didewa-dewakan. Ayo kita bertobat hari ini, saudara, supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yusuf. Kamu memberi ayat Matius 28, 19-20, betul. Ini dia. Ayo kita berubah.
Saudara, jadi tubuh Kristus itu harus dikembalikan ke posisinya. Yeskiel 37. Satu terjemahan, satu pasal dulu. Ya, kita lihat judulnya. Yeskiel 37. Nah, saya dapat khotbah Yeskiel 37 tahun 72. Luar biasa. Kebangkitan Israel. Saudara, kalau bicara kebangkitan Israel, ini seharusnya kebangkitan gereja. Ya. Lalu kekuasaan Yahweh meliputi aku dan Ia membawaku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Yahweh Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya." Saudara, ayat ini banyak ditanya orang. Setiap kali saya mengajarkan tentang kehebatan tubuh Kristus, selalu ada pertanyaan. Ya, oh, CCEPI, lu itu kota kalian. Ya, setiap kali saya habis mengajar tentang kebenaran tubuh Kristus, selalu ada pertanyaan, Pak Daniel, apakah mungkin gereja bisa bersatu? Saya jawab, saya nggak punya iman untuk itu. Kasihan Tuhan. Nah, ternyata ini. Ketika Yeskiel ditanya, engkau percaya nggak tulang-tulang ini bisa hidup? Yeskiel menjawab, "Ya Yahweh Tuhan, Engkau yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Yahweh." Bukan firman doktrin sinode A, sinode B. Tidak, firman Yahweh. Ayat 5. "Beginilah firman Yahweh Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu." Itu Roh Kudus. "Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Bukan kulit daun ara, tapi kulit domba." Ingat Kejadian 3. "Dan memberikan kamu nafas hidup." Wih, terima kasih. Seperti Kejadian 2 ayat 7. Manusia dihembuskan nafas hidup dari surga. "Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara." Kalau kita ada di situ ngeri. Kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Kan keringnya kering kerontang. Jadi antara tulang kerodak, ngeri. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain pada tempatnya. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada. Daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Yahweh Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya. Nah, ini baru nubuat karena diperintahkannya. Tapi banyak yang ku buat dan lu buat. Itu yang kurang ajar. Dikit-dikit atas nama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan berkata kepada saya, tunggu dulu. Jadi nubuat bisa dipelesetkan ku buat dan lu buat. Awas itu. Saya ulangi ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Ini yang ditakuti iblis.
Kalau tubuh Kristus bersatu, itu adalah tentara yang besar yang akan menghancurkan neraka dan kerajaannya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini, maaf izinkan saya ganti. Kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa, ya jangan marah. Saya cuma memberi contoh saja. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh gereja Tuhan di dunia. Tulang-tulang ini adalah perpecahan dari gereja yang berantakan. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Memang secara sejarah ini penderitaan Israel yang terpecah belah, tersemencar ke seluruh dunia karena mereka berontak kepada Yahweh Tuhan mereka. Ini secara fakta sejarah. Tapi secara nubuat yang sebenarnya ini tentang gereja yang gak mau bersatu. Oleh sebab itu ayat 12. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Maaf. Itulah gereja-gereja saudara. Kan Tuhan Yesus pernah berkata, kamu itu seperti kuburan. Itulah orang-orang Farisi, ahli Taurat. Akhir zaman yang suka menghakimi orang. Suka cari salahnya orang. Kalau dinasihati nggak mau terima, lalu balas menyerang yang menasihati. Kayak kuburan. Isinya cuma tulang-tulang. Terima kasih. Kalau hari ini kita ada di di pelajaran, sebuah tema tentang tubuh Kristus, ini waktunya kubur-kubur itu dibuka. Doktrin-doktrin membelenggu dibuka, dihancurkan rantai-rantainya. Oleh sebab itu bernubuat dan katakan kepada mereka, beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, tempat zona nyamanmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, ke tanah perjanjian. Wih saudara, ini luar biasa. Saya saksikan sampai 14. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Yahweh yang telah mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Yahweh. Dengan cepat kita buka ke Efesus, ya, Kolose 2 ayat 19. Tadi ada urat-urat, ya, yang menyatukan. Kolose 2 ayat 19. Dan ini dinubuatkan, ya, baik oleh Yeskiel maupun oleh Paulus dalam pernyataannya itu. Sedang ia, ini yang tidak mau bertobat, yang tidak mau percaya tubuh Kristus, masih aktif melayani, masih aktif khotbah, nggak apa-apa. Masih mengusir setan, bisa. Mengadakan mujizat, bisa. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Sama bukan dengan Yeskiel 37 tadi? Setelah tulang-tulang bersatu, karena ada urat-urat yang mengikatnya. PS, sehingga tidak lagi berpegang pada Kristus yang menjadi kepala. Nah ini. Jadi selama saudara masih percaya kepala saudara bukan Tuhan Yesus, tapi pendeta saudara, pemimpin saudara, gembala saudara yang saudara dewa-dewakan, dan sinode saudara yang saudara bangga-banggakan, selama itu saudara tidak berpegang teguh kepada kepala. Saya ulangi BIS. Sehingga tidak lagi berpegang pada Kristus yang menjadi kepala. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendinya, serta bertumbuh menurut kemauan Tuhan. Bukan kemauan kepala gereja, sinode, tidak. Kemauan Tuhan, TSI. Orang-orang seperti itu
walaupun aktif melayani, tidak bergantung lagi kepada Kristus. Dialah sebagai kepala. Dan kita yang bersatu dengan dia sebagai anggota tubuhnya di dunia ini. Seharusnya. Hal itu seperti anggota tubuh manusia yang bisa bersatu dan bergerak bersama karena hubungan antara tulang dan otot. Begitu juga kita sebagai tubuh Kristus. Dia sebagai kepala yang mengatur dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Supaya kita saling bersatu dan bertumbuh bersama. Seperti yang Tuhan inginkan. Harusnya begitu kita ini. Jadi tunduknya hanya kepada kepala, yaitu Tuhan Yesus. Maka itu hati-hati ya hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih dekat Tuhan daripada yang lain. Sehingga saudara mengancam jemaat saudara, hati-hati. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Wih, sombong sekali. Apa kita nggak bisa jatuh dalam dosa sebagai manusia? Bisa. Maka itu harus sadar hamba-hamba Tuhan. Kepala cuma Tuhan Yesus, bukan yang lain. Jangan kita mengajarkan hal yang salah. Hey James, papi senang sekali nih. Sudah lama papi nggak lihat kamu. Sekarang papi lihat muncul. Oke, ini anak saya dari Brisbane. Jelas ya saudara sekarang? Kita kembali ke 1 Korintus 12 ayat 13 sekarang. Dan seterusnya, agak panjang pembacaan ini. Inilah hebatnya tubuh Kristus, saudara. Wow, sudah 1 jam lebih, maaf. Satu terjemahan ajaan, karena panjang ini. Ya, setelah ini saya selesai. Ayat 13, mulai ya. Jadi 12 tadi sudah kita baca, 1 Korintus 12, sekarang ayat 13 ya. Sebab dalam satu roh, bukan satu sinode, bukan satu yayasan. Awas, satu roh. Sebab dalam satu roh kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka. Semua kita. Ya, kalau saya boleh baca. Baik kita Katolik, baik Protestan, baik Baptis, baik Advent, baik Pentakosta, baik Betel, baik Karismatik. Ya. Atau orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Ambon, orang Minahasa, orang Sangir, orang Dayak. Semua kita. Ya. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya, orang karo juga. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, bukan dari satu sinode. Oh, Tuhan ampuni kami. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ivan, apa kabar? Senang sekali Papa kamu gabung. Salam buat Larry. Andai kata kaki berkata, maaf, saya ulangi 14 ya. 1 Korintus 12:14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi masing-masing banyak. Tapi tetap satu tubuh, satu kepala. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, ngeri. Dari kepala ini mata, semua sampai kaki, mata semua. Orang lari lihat kita. Maka itu nggak boleh. Hanya satu warna. Tidak boleh hanya satu jenis anggota tubuh. Ya. Di manakah pendengaran kalau semua tubuh itu mata? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara, kalau saudara melihat saya pelayanan, contoh, setiap kali saya diminta untuk pemberkatan pernikahan,
Saya selalu tanya kepada pengantin, ada hamba Tuhan lain nggak yang kalian undang yang datang ke sini? Saya selalu punya kebiasaan untuk berbagi pelayanan itu. Nah, jadi hamba Tuhan itu saya minta berkati, maka itu banyak pengantin suka kalau saya berkati pernikahan, karena yang mendoakan banyak hamba Tuhan, nggak cuma saya sendiri, tidak. Ini salah satu bukti. Saya kalau pelayanan memberi kesempatan, ya, ingat yang di Sungai Kehidupan tiap Senin, Rabu, Jumat, saya suka berbagi, ya. Ya selama ini lebih banyak Pendeta Ramon, ya, Ari, ya, Ceki Misa, banyak lagi. Ayo yang lain-lain juga gabung, ya, untuk ikut. Mudah-mudahan ini saudara saya Joko ini dari mau ikut juga, harus ada waktunya ini, ya, semuanya. Jadi kita bisa belajar sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, saudara, ini yang iblis tidak suka. Mereka selalu berjuang, tubuh Kristus jangan bersatu. Sedih, mereka berhasil, kita yang gagal. Biarlah pelajaran saat ini menyadarkan setiap kita betapa pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Ayo kita bertobat, kita kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Tolong kami Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, supaya kita makin kuat, makin mengerti apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Puji Tuhan.